Selamat sore, Mam. Selamat sore, Miss. Bagaimana kabarnya hari ini, Mam? Baik, Miss. Terima kasih. Mam, maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Miss boleh tanya-tanya sedikit tentang anak, Mam? Ya, silakan, Miss. Mam punya anak berapa? 1, Miss. Namanya siapa, Mam? Mel. Mel. Mel Iya. usia berapa tahun? Mel sekarang 5 tahun, Miss. 5 tahun. Lalu, Mam pekerjaannya saat ini sebagai apa? Sebagai guru, Miss. Pengajar. Oke. Lalu waktu yang Mam habiskan sama Mel biasanya berapa lama, Mam? Kan ini Mam sibuk mengajar nih. Biasanya berapa lama? Biasanya saya pulang sekolah itu yang paling telat itu paling malam lah ya, paling malam itu jam 6 paling malam. Kemudian habis itu ya sudah saya bantu dia untuk makan dia. Nah, setelah biasanya ada jeda waktu sebelum tidur malam itu, Miss. Jadi kira-kira 2 jam, 2,5 jam untuk sama-sama dengan Mel. Kecuali itu weekend lain lagi ya. Kalau weekend pasti 1 harian dengan Mel. Jadi ya di sela-sela setelah sudah selesai makan malam, nah baru kita bermain sama-sama di situ. Biasanya main apa, Mam? Kalau misalkan Mam, ini kan waktunya paling cuma sebentar saja Iya, gitu, iya. terus waktunya hanya di malam hari. Biasanya Iya. main apa sama Mel? Iya, biasa karena memang Mel itu kan suka menggambar, Miss ya. Jadi ya biasanya saya kalau pulang sekolah pun kadang printkan gambar, lalu dia mewarnai dan saya juga warnai sama-sama. Cuman kadang dia kasih tantangan kalau dia baru senang nonton apa kartun kemarin ini baru Doraemon. Jadi dia kadang bilang minta nih, Mama aku mau mewarnai Doraemon. Kadang saya kasih dia Doraemon, untuk saya yang lebih kompleks begitu. Jadi biar sama-sama saya sama-sama. Itu kadang dia minta kasih nilai karena mungkin dia sudah tahu saya ini pengajar, jadi dia mau pengakuan dari nilai begitu. Nah, kadang itu bisa membangun semangatnya lagi untuk belajar mewarnai dan menggambar juga. Itu, Miss. Mam, Miss mau tanya sedikit hal kayak apa sih yang Mam lakukan ketika Mel melakukan sebuah kesalahan? Ya, kalau kesalahan kecil paling kita tanya saja ya, dia sadar atau tidak, itu yang pertama. Dia tahu tidak itu salah atau tidak, itu yang jalan pertama itu. Tapi kalau ketika dia tidak tahu itu salah, sesuatu yang salah, pasti kita harus perlu membenarkan karena tidak bisa selamanya dibetulkan kesalahan itu. Jadi kadang ya satu saya tegur, saya tanya. Itu kadang kalau misalnya dia sudah mengaku salah ya saya minta konsekuensinya berarti harus apa, saya harus minta maaf dan dia bisa melakukan itu. Itu kan ketika dia melakukan kesalahan seperti itu juga Mam pernah nggak, maksudnya ketika dia melakukan kesalahan pernah nggak Mam mencubit dia kah, pukul dia kah? Pernah ya pernah, sayangnya pernah saya melakukan itu. Sebenarnya apa sih Mam yang maksudnya mendorong Mam melakukan maksudnya mencubit Mel kayak gitu? Sebenarnya kalau cubit memang sering pernah nih sih ya, tidak pernah. Kalau cubit itu tidak pernah, tapi pukul iya pernah. Lalu saya kasih disiplinnya tuh sangat keras, itu adalah ketika memang kalau sudah sangat benar-benar berat sekali ada saya kasih mandi dia air dingin. Nah, itu mungkin itu juga saya tahu itu juga salah satu kekerasan. Cuman ya itu kan memang paling berat biasanya dia kalau misalnya sudah berulang-ulang melakukan itu tapi tidak tahu itu salah. Jujur memang sebenarnya saya juga rasa berat hati melakukan itu karena memang tidak hanya dari faktor kesalahannya dia saja, kemungkinan itu memang hanya kesalahan saya atau mungkin saya ada hal yang lain yang mengganggu saya. Jadi kasarnya sedikit pelampiasannya ke Mel dan kebetulan pas dia bikin salah jadi pasti itu 1-2 kali terjadi. Lalu kalau misalkan nih Mam sudah pukul dia, bagaimana perasaan dia? Maksudnya apa yang dia rasakan? Atau mungkin dia mengucapkan sama Mama gini, Mama sudah tidak sayang sama Mel lagi. Iya, dia sering bilang begitu. Bahkan kalaupun tidak pukul pun ketika dia tahu saya marah, kadang pun dia melontarkan itu sampai kadang karena itu terjadi sebelum dia terlalu besar ya, sebelum terlalu mengerti. Jadi saya tinggal pukul saja karena memang sudah ya hal yang lain itu dari faktor eksternal juga ya. Nah, kadang dia selalu tanya, Mami, do you love me? Seperti itu ketika saya sudah mulai marah, dia tahu saya marah dan saya pasti akan jawab ya, Mama sayang, makanya Mama tegur. Karena Mel tidak dengar ya, Mama
sedikit pukul atau mungkin mama marah besar begitu. Oke. Tapi maksudnya ketika Miss coba Mam sudah coba menjelaskan kepada Mel seperti itu, apakah Mel bisa menerimanya? Iya, sejauh ini memang harus ada pengulangan, Miss. Jadi kalau misalnya satu kali tidak mengerti, saya ulang lagi sampai dia akhirnya mengerti. Bukan berarti dia harus mengakui kesalahannya. Kalau dia tidak tahu ya saya bisa memahami itu kalau dia tidak tahu. Tapi bagaimana tugas saya untuk meluruskan dan menjelaskan apa sebenarnya yang jadi kesalahan sampai mama sampai marah besar. Dan supaya itu juga anak jadi lebih berani untuk mengakui kalau dia salah begitu, dan kedepannya bagaimana. Memang saya salah kalau misalnya saya sampai pukul, karena ya namanya manusia, namanya orang tua dengan berbagai masalah tetap akan ada kadang lepas emosi, dan ya kadang lost kontrolnya, saya kekerasannya hanya sampai di situ saja gitu. Lalu biasanya kan namanya anak ketika melakukan kesalahan itu kan bisa di mana saja nih, misalkan di tempat umum bisa, di rumah juga bisa. Maksudnya yang lebih sering Mel ini melakukan kesalahannya di mana, lalu ketika misalkan contohnya nih Mel lakukan kesalahan besar di tempat umum, apa yang Mam lakukan pada Mel? Iya, biasanya kalau di tempat umum memang saya hanya bilang, hanya misalnya dia merengek saja ya, merengek mau sesuatu tapi mama papa tidak belikan begitu, saya hanya bilang tidak, kita datang ke sini tidak untuk beli mainan seperti itu. Dan dia merengek, kami sebagai suami istri, papa mamanya Mel sudah sepakat memang ketika dia tantrum, ketika dia marah, kita akan kasih biar sampai dia selesai dulu, baru kita bilang baik-baik, kita datang belanja tidak mau beli mainan. Biasanya itu sekarang sudah terpola sih, Miss. Jadi sebelum pergi kita jelaskan dulu kita hanya beli ini, dan itu karena dari pengalaman yang sebelumnya ya, kami kasih biar, lalu sekarang sejak pergi kita pasti bilang mau ini tapi kita tidak beli mainan, ada waktunya nanti beli mainan, seperti itu. Oke. Mam, dari wawancara yang tadi saya lakukan dan beberapa pertanyaan yang saya lakukan, kan ada dampak nih yang Mam lakukan ketika Mam misalnya contohnya pukul Mel, dia berpikir bahwa mamanya tidak sayang sama dia. Apakah sejauh ini dengan pengalaman yang sudah terjadi itu, dengan pembelajaran yang ada, apakah Mam semakin kesini juga masih menerapkan sistem itu, atau mungkin ada perubahan yang sudah Mam lakukan? Ya, kejutan maksudnya dari dua belah pihak ya, dari saya, orang tua, dan juga Mel saling belajar. Jadi segala sesuatu kita harus diingatkan kembali. Seperti kalau dia sudah memulai melakukan kesalahan, saya pasti ingatkan lagi, kemarin bagaimana janjinya, saya kembali bilang seperti itu. Jadi ya dampaknya memang ada 1-2 kali dia jadi sedikit trauma kalau mandi air dingin. Kalau air hangat pas habis mandi air, mama marah dengan Mel pasti tanya begitu. Padahal sebenarnya tidak, karena mungkin itu bentuk trauma ya. Itu yang satu. Yang kedua mungkin kalau rasa sayang atau tidak yang dia sering tanyakan itu memang kadang sering muncul kalau ketika mama baru marah sedikit saja dia pasti muncul pertanyaan itu. Tapi kembali kita mengingatkan lagi buat dia, tujuan mama untuk ingatkan dia bukan karena tidak sayang, justru kita sayang, itu saja. Oke. Mam, kalau boleh tahu cara Mam mendidik Mel itu apakah berdasarkan pengalaman yang Mama dapatkan dari orang tuanya Mam, atau mungkin Mam juga belajar mengevaluasi diri dan belajar dari berbagai tempat ya, sekarang kan bisa dari media cetak ataupun YouTube dan sebagainya, apa yang Mam? Mungkin sedikit jauhnya juga terpengaruh dari pengalaman waktu saya kecil, penerapan dari, tapi tidak menutup kemungkinan juga saya belajar dari apa yang saya baca, apa yang saya alami ketika saya mengalami dididik dengan cara yang saya tidak menerapkan ke anak. Dan juga karakter anak dan saya memang sangat berbeda. Jadi memang saya betul-betul ditantang untuk belajar melihat semuanya tidak dari apa yang orang tua saya lakukan ke saya, tapi lihat juga dari berbagai sumber mana yang terbaik, mana yang jauh lebih baik untuk mengarahkan anak. Itu sih, Miss. Jadi tidak hanya dari latar belakang saya, tapi juga saya lihat keadaan anak dan perkembangan zaman juga. Itu, Miss. Mam, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita ketemu, sharing, dan menjawab beberapa pertanyaan yang saya lontarkan. Sekali lagi terima kasih, Mam. Ya, sama-sama, Miss. Sampai jumpa.